Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunaryo dari Komunikasi 1P. Mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Yanto yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara atau Founding Fathers menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat tercantum substansi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang rumusannya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut merupakan negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional, serta terlepas melalui proses kelahiran falsafah pada tanggal 1 Juni 1945. Sejarah telah menorehkan tinta emas bahwa dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terkait erat dengan peran dan pemikiran besar dari Bung Karno. Antara lain pentingnya kita menegakkan dan menjalankan negara Pancasila, yaitu negara berdasarkan Pancasila yang harus dimaknai. Indonesia bukan negara yang berdasar yang lainnya. Setelah melalui proses perdebatan yang seru dan bersejarah dalam sidang BPUPKI, kita akan paham betul dinamika perdebatan bagi para Founding Fathers antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, Ki Bagus, dan banyak sekali tokoh yang ikut turun rembuk untuk mencari seperti apa dasar negara itu. Dan Bung Karno lah yang pertama kali menggunakan istilah Pancasila pada pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Dan di mana selanjutnya tanggal 1 Juni dihormati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan Bung Karno lah orang pertama kali sebagai penggali dari Pancasila. Indonesia merdeka sebagai satu kesatuan negara bangsa, memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan falsafah atau pandangan hidup bangsa, yang terbukti tangguh dan memiliki kesaktian dan melewati berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga di era reformasi saat ini. Pancasila pada dasarnya merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 tatanan nilai, yaitu pertama nilai dasar, nilai yang ditetapkan dan tidak dapat berubah yang rumusannya terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sekaligus merupakan hakikat Pancasila. Dan yang kedua, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar berupa arahan, kebijakan, strategi, sarana, dan upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta perkembangan zaman di mana harus dipatuhi oleh masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah nilai praksis, nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, toleransi, dan lain-lain. Nilai praksis merupakan pertarungan antara idealisme dan realita. Harapan kita, nilai praksis semangatnya sama dengan nilai dasar dan nilai instrumental.
Nilai praksis inilah yang sesungguhnya akan menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu sungguh-sungguh hidup atau tidak di masyarakat ini. Dan terakhir sebagai penutup, bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila adalah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai sudut, suku, daerah, budaya, agama, adat istiadat, dan berbagai identitas lainnya. Sesuai dengan prinsip semboyan bangsa negara, Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan dan perbedaan itu janganlah menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan kita, kerukunan kita, dan harmoni di bumi pertiwi ini. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjadikan Indonesia yang kita cintai ini dengan menjaga persatuan kita, kebersamaan, gotong royong, dan toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai taman kehidupan yang indah dan teduh, di mana semua anak bangsa Indonesia mendapatkan ketenteraman, kedamaian, dan harapan terhadap masa depan yang cerah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Sunario pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.